ngelihat orang atau anak-anak yang tadinya tuh gini, Hmm. ngoding tuh kepalanya tuh kayak Pusing ya? suntuk gitu ya, sampai, nah itu udah saya Gini tuh ternyata. seneng banget gitu. Iya. Terus juga, latihan-latihan soal pokoknya saya masukin situlah supaya anak-anak tuh nggak perlu lagi copy-copy flash disk gitu ya. Karena dulu waktu saya ngajar tuh biasanya meja saya numpuk tuh flash disk, tiap beres ngajar, "Pak, copy-in dong." Copy Iya, copy iya. copy. Ya kuliahnya nggak bener lah. Hmm. Saya kuliah tuh 2 tahun, 2 tahun? berarti 4 semester ya. Iya, iya. Selama 4 semester tuh nggak pernah IP-nya tembus 2. Oh ya? Ini sebenarnya Unpasnya aja, dosen-dosen teman-teman saya yang lain tuh nggak tahu saya punya channel setelah hampir 2 semester. Halo teman-teman semuanya, ini adalah podcast pertama Codpolitan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Seorang dosen yang keren banget. Bukan cuma dosen satu kampus, tapi dosen seluruh mahasiswa IT Indonesia. Waduh, terima Halo Kang kasih. Dika. Halo Kang Kresna. Thank you banget nih udah datang di podcastnya Codpolitan nih Kang. Sama-sama, Ini terima podcast kasih. pertama nih Kang. Podcast pertama, jadi mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Kita udah nyiapin banyak banget sih list pemateri, tapi rasanya nggak afdol kalau bukan Kang Dika yang pertama. Waduh, terima Ya, kasih, terima selamat kasih datang Kang. Ya. Nah, sebenarnya pengen ngobrol santai aja sih Kang buat kesempatan kali ini. Kita kan mungkin teman-teman juga udah tahu WPO ya. Saya rasa mungkin lebih banyak yang tahu WPO dibanding Codpolitan. Mahasiswanya lebih banyak. 600 ya Kang? 600.000. rasanya Wow, sekarang, itu iya. keren banget sih. Waduh. YouTube Codpolitan subscribe-nya baru 30.000. OTW. OTW. Mudah-mudahan bisa nggak terlalu jauh lah dari Kang Dika. Nyusul. Amin. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, kita udah hadirin Kang Dika. Kita pengen tahu nih, sebenarnya mungkin dari semua subscribernya Kang Dika, mungkin kalau pengalaman kalau diajarin sama Kang Dika udah banyak ya, tapi mungkin belum banyak yang tahu sejarahnya Kang Dika atau Iya. nggak tahu juga sejarahnya WPU nih Kang. Hmm. Makanya kita datang ke sini pengen ngobrol-ngobrol langsung, kita ajak Kang Dika ngobrol tentang pengalaman Kang Dika, pengen tahu seluk-beluknya sejarahnya gitu Kang. Boleh. Oke. Awal mulanya apa sih Kang yang bikin Kang Dika bikin channel YouTube WPU, dan mungkin nanti dijelasin juga kenapa namanya WPU juga kan. Oke. Mungkin teman-teman juga ini ada asosiasi dengan Unpas atau enggak nih ya. dengan pasti saya rasa banyak yang nanya nih. Betul. Iya kan? Itu pasti ditanya. Sekalian aja klarifikasi Kang. Siap. Ya, awal mula bikin WPU itu apa Kang? Gimana sejarahnya? Jadi sebenarnya mungkin kalau misalnya teman-teman tahu, WPU itu kan dibuat, saya pertama kali bikin channelnya aja itu Januari 2015 ya. 2015 ya. 2015. Tapi sebelum WPU ada, itu alasan kenapa saya awalnya bikin channel tuh mundur ke mungkin dari pertama kali saya ngajar ya. Saya ngajar tuh 2009. Pertama kali saya ngajar 2009, itu awalnya tuh saya kalau ngajar itu bukan web programming, Kang Kresna. Dulunya saya ngajar itu web design. Bahkan saya pernah disuruh ngajar tuh macam-macam lah. Ya biasa kalau misalkan dosen baru tuh kan ngajarnya dikasihnya suka macam-macam gitu. Saya ngajarnya web design, multimedia, sempat ngajar AI juga. Nah, sampai sekitaran tahun 2013-2014. Nah, itu kebetulan saya punya rekan yang ngajar web programming. Iya. Di tahun 2013-14 itu beliau kebetulan nggak lanjut ngajar di Unpas. Karena dia keterima kerja gitu di sebuah perusahaan. Nah, saya diminta buat ngajar web programming tuh. Oh ya? Jadi awalnya tuh saya nggak terlalu paham lah, nggak terlalu jago lah web programming gitu ya. Jadi saya harus mulai belajar lagi dari awal sampai gimana caranya supaya saya punya history atau rekaman dari pembelajaran saya. Jadi awalnya tuh saya bikin sebuah website. Dulu tuh websitenya juga namanya nama mata kuliahnya itu web programming Unpas, web programming _Unpas. Nah, semua mata kuliah materinya saya taruh situ, mulai dari slide, source code, terus juga latihan-latihan soal, pokoknya saya masukin situlah supaya anak-anak tuh nggak perlu lagi copy-copy flash disk gitu ya.
Karena dulu waktu saya ngajar tuh, biasanya meja saya numpuk tuh flash disk. Tiap beres ngajar, "Pak, kopiin dong." Kopi Iya kopi iya. kopi. Copy Saya slide ya? nggak mau lah ya, udah gitu nanti komputer saya kena virus Iya lagi. iya. Akhirnya udah, pertama bikin website, anak-anak download aja semua ke situ. Nah, jadi, eee, materinya udah terpusat gitu di dalam Mmm, satu, video. Sampai di 2014 akhir lah ya, di 2000 atau di pertengahan 2014, saya tuh lagi cari-cari materi untuk web programming. Nah, saya ketemu di YouTube ada satu channel yang namanya CS50. Nah, mmm, channel itu adalah channel miliknya satu dosen di Harvard, namanya Bapak David Malan ya. mmm, Nah, jadi dia tuh ngajar mata kuliah namanya Pengantar Ilmu Komputer, Introduction to Computer Science. Yang kebetulan isinya sama, ada materi yang sama dengan materi kuliah saya. iya iya. Begitu saya Cocok nih kan? begitu saya nonton, wah, cocok banget. Ini tuh apa ya? Panutan lah Iya gitu. Ini iya. dosen dari Harvard ngasih materi kuliahnya terbuka gitu Mhm, untuk umum. Saya sambil nonton semakin terinspirasi lama-lama mikir, "Ini kayaknya saya harus bikin deh untuk, eee, anak-anak saya," mmm, gitu. Nah, jadi mulai memberanikan diri lah. 2015 Januari saya bikin channelnya, kalau nggak salah Februari baru upload video video pertama? pertama, Oh, gitu. iya iya. Itu materinya mulai dari HTML, baru ke CSS, jadi selama kurang lebih 1 tahun tuh materinya HTML dan CSS Mhm. saja. Tapi pas itu berarti belum kepikiran sama sekali untuk, apa ya, maksudnya akan ditonton juga sama mahasiswa yang lain kan? Oh, nggak ada. Cuma Jadi ya buat mahasiswa sendiri aja gitu kan? tujuan saya memang untuk mahasiswa saya sendiri aja. Iya iya. Jadi di dalam website yang tadi saya bikin itu, Kang, Mhm, jadinya nambah tuh, ada slide, ada source code, mhm. ada video saya Iya, gitu. Jadinya oh, iya memang iya. buat anak-anak saya aja Iya gitu. iya. Selama, 2 semester itu gitu. Mhm, Bahkan ya di semester awal kan, udah semesternya udah berjalan, saya baru mhm, bikin videonya gitu. mhm. Jadi ya anak yang semester itu telat dapat videonya gitu, baru Iya iya. mulai di tahun berikutnya. Oh gitu. Awalnya gitu jadi. Sekarang sudah tumbuh banyak banget ya? Berarti itu pas di awal-awal kan Kang Dika muridnya berapa, Kang? Saya tuh, waktu pertama ngajar kan saya kalau ngajar tuh kayaknya 2 kelas gitu 2 ya. kelas ya? 2 Itu kelas, 1 kelas 40 berarti orang. semuanya subscribe? Enggak. Saya nggak pernah nyuruh anak-anak buat subscribe gitu ya, Iya iya. "Kalian subscribe, kalau nggak dapet E," Heeh. gitu. Iya iya. Enggak gitu. Jadi bahkan ya, dalam 1 tahun pertama itu, saya inget banget ya, si subscriber saya itu 100. 100? 100 bukan seratus Iya iya iya. ribu ya, 100. Heeh. Dan itu saya seneng banget, Kang. Karena kalau dihitung kan 2 kelasnya 80 orang tuh. Lebih dari Ada 20 orang ini dari mana ini? Tahu dari mana channel Iya. saya Iya gitu. iya iya. Saya nggak pernah awalnya sih saya nggak pernah promoin ya. Mhm. Karena Sela emang buat mahasiswa aja iya, kan? selama 1 tahun tuh saya nggak pernah promoin. Baru di tahun kedua kali ya saya Mhm. mulai, publish di Twitter, di Iya. Facebook gitu. Oh gitu. Buat teman-teman yang belum tahu ya, Codpolitan tuh kurang lebih seumuran kita, Kang, ya. 2015 juga ya? Kita 2015, Mmm, jadi kita 2015 didirikan, tapi jadi perusahaannya di 2016. oke. 2016 kita, ya udah bikin perusahaan deh. Nah, Kang Dika tuh waktu itu datang ke kantor kalau nggak salah ya. Itu tahun berapa? 2000. Itu kita udah ada bootcamp sih, Kang. Udah ada bootcamp Oh. berarti sekitaran di 2017. Oh, 2017 kalau nggak salah waktu itu ada, 2017. Kang Dika, apa ya, tur gitu ya ke Iya, kantor dan waktu itu pas banget ada, bootcamp-nya Mas Nuris ya? iya betul. Mas Nuris, berarti itu udah ada bootcamp Itu kemungkinan. pun podcast pertama kalau Kang Kres saya ingat. Oh ya? Itu tuh kan kita ada ngobrol tuh. Iya iya iya. Nah Oh itu ya, tuh saya kita juga habis itu sama, iya. podcast pertama saya tuh. Iya iya. Dulu belum ramai podcast ya. Iya, belum ramai, iya. Kalau sekarang udah banyak banget, sumpah, Iya. iya. Berarti, kayaknya setelah itu Kang Dika datang lagi deh ke kantor ya waktu itu ya? Apa sekali sih, Kang? Seingat saya 2 kali ya? Heeh, saya juga pernah tapi cuman yang kedua saya lupa tuh, pernah Iya, datang 2 lagi. kali kalau nggak salah 2 kali. Eee, saya juga pernah datang ke Iya, Unpas ke nih teman-teman ya, saya belajar gini-ginian sebenarnya dari Kang Dika. Saya bahkan sempat nanya-nanya Kang, iya, apa kamera-kamera yang cocok lihat apa studionya iya, ya. lihat studio, kita survei ke studionya Kang Dika, wah keren banget studionya. Ya, lanjut Kang. Tadi, Oke, kita ngomongin WPU nih, WPU tadi, dari pertumbuhannya berarti dari 100 tahun 100 betul. 100 subscriber di tahun pertama kan, kemudian sekarang
dalam waktu kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun dapat 600.000 dengan subscriber yang sangat niche kan. Iya, Ini betul. segmented banget kan. Ini kayaknya sih terbesar di teman-teman di Indonesia. Terbesar dan hampir mungkin mahasiswa Indonesia ada nggak sih segitu mahasiswa Aduh, IT? nggak tahu, kurang tahu ya. Pokoknya Mas saya alhamdulillah lah, Iya, iya. saya juga nggak nyangka bisa sampai sebesar itu ya, bahkan itu tuh baru terasa pertumbuhannya di tahun ketiga sih Iya. Kang Kresna ya. Saya ngerasanya pun bukan dari, banyak yang nonton ya, kalau dari banyak yang nonton saya udah aneh dari sejak tahun pertama, ini orang lain tahu dari mana gitu ya. Saya tuh baru terasa bahwa ini ada dampaknya itu banyak selain siswa SMK gitu ya, atau mahasiswa yang kontak ke saya, kirim email, saya juga dikontak sama guru-guru SMK dan dosen-dosen gitu. Iya, iya. "Pak, saya boleh nggak izin untuk minta, materinya saya ajarin di kelas juga?" Loh, kok sampai banyak yang kontak gitu. Nah, itu Iya, di iya. situ saya baru ngerasa, waduh banyak juga yang nonton, seneng banget juga gitu. Iya. Bahkan kita kan pernah bikin kelas online kan. Iya betul. Kang Ya, Dika nih teman-teman, Kang Dika juga jadi salah satu mentor ya. Waktu itu kita bikin kelas mengenal pemrograman komputer ya Kang ya. betul. Mengenal pemrograman komputer ini kerjasama Dari awal tuh di ya. awal-awal itu Codpolitan juga waktu itu belum belum punya kelas online sebenarnya. Jadi kita bikin apa ya, kelas online gratis tapi platformnya masih Masih ada. Masih bisa diakses kan? masih bisa Materinya Kang, masih bisa ada? masih bisa diakses. Itu kita ngajarin dari awal pemrograman komputer Kang Betul. Dika. Itu tahun 2000 nggak tahu saya lupa tuh. Itu mungkin Kayaknya pertemuan kedua 17 kali. juga, iya. 17 kali ya? Heeh. Iya, gitu. Nah, berarti, pertumbuhannya tuh Kang, subscriber-nya mungkin kalau dibikin grafik gini kali ya, Iya betul. naiknya Setelah tahun ketiga, betul. setelah tahun ketiga dan ini, nggak serta-merta berarti ya, nggak Iya, serta-merta. Berarti teman-teman yang mau bikin channel YouTube nih, ini pengalaman Kang Dika juga nih. iya. Kalau, mungkin kalau apa namanya, kalau segmennya lebih luas, angka segini nggak terlalu besar, Nggak tapi ini terlalu IT besar. men. IT loh. Iya. Maksudnya segmennya sangat segmented dan programming itu Iya. lebih segmented dibanding IT secara umum. IT kan ada macam-macam ya kan, Oh iya, ada betul gadget betul juga betul kan. betul betul. Ini programming, web programming itu udah segmented. Sama kayak Codpolitan lah, mirip-mirip. 500.000, 600.000 itu besar sih teman-teman gitu. Iya, makanya. Hmm. Terima kasih buat yang udah subscribe. Ya, nah kita tuh udah ngobrolin tadi WPU-nya. Mungkin dari teman-teman juga pasti ada yang penasaran nih tentang Kang Dikanya nih Kang. Sekalian aja nih kita pengen. Oke, Oh tadi boleh. ada yang belum dijawab juga sebelum ke situ. Heeh. Unpasnya tuh. Oh iya, Iya, betul. iya. Tadi kan di web programming Unpas ini memang atas dalam naungan Unpas atau Kang Dika aja atau gimana nih? Oke. Klarifikasi Kang, enggak? Jadi gini, nama channelnya kan web programming Unpas. Nah, itu awalnya kenapa namanya itu, kenapa nggak nama saya aja gitu Iya, ya, iya. Sandika gitu. Iya. Awalnya tuh sebenarnya saya mau bikin satu channel YouTube untuk satu mata kuliah saya, Kang. Saya kan ngajar 3 tuh, web design, web programming, sama web engineering. Nah, kebetulan waktu saya bikin channel YouTube itu lagi saya ngajarnya web programming. Karena saya ngajar web design tuh di semester berikutnya gitu. Iya, iya. Nah, jadi saya bikin dulu web programming Unpas. Karena tadi mengacu ke si idola saya tadi ya, Iya, si iya, Bapak David itu kan namanya CS 50. Mata kuliah ya berarti ya? Itu mata kuliah juga, kode mata kuliah dia. Iya. Saya juga mau bikin web programming Unpas. Nanti semester depan saya bikin lagi web design Unpas. Nah, tadinya gitu. Makanya kenapa nama channelnya ada Unpasnya gitu. Bahkan ini sebenarnya Unpasnya aja dosen-dosen teman-teman saya yang lain tuh nggak tahu saya punya channel setelah hampir 2 semester. Oh ya? Saya bikin aja sendiri gitu, Iya, bikin iya, aja iya, terus baru setelah 1 tahun ada yang notice gitu. Oh ini bikin channel ya gitu. Padahal kalau sekarang kan wajib tuh tiap-tiap dosen tuh punya materi. Oh sekarang perlu wajib ya? Setelah yang pandemi kemarin kan wajib. Oh iya, iya. Oh, Kita gitu ya? semua kayaknya di kampus manapun mesti punya tuh dosennya video. Kalau dulu 2015 mah kayaknya nggak wajib gitu Iya, ya. iya. Jadi saya bikin-bikin aja gitu. Tadi 2 apa, web programming Unpas, satu lagi apa Web Kang? design, web engineering. Web engineering. Heeh. Tapi semuanya jalan berarti sekarang atau itu hanya rencana Nah, awal? enggak, hanya rencana awal aja pada akhirnya udahlah daripada saya bikin 3 channel ngelolanya susah Iya, gitu iya. ya.
dan yang web programming ini udah lumayan banyak yang akses, Mhm. saya masukin aja semua materi saya Mmm. di channel itu. Jadi sekarang channelnya web programming Unpas, tapi isinya udah ada web design-nya, udah ada web Iya iya. engineering-nya juga. Semuanya tapi masih segmen Iya programming sama, ya? Oke oke. gitu Kak. Wah keren banget sih. Nah, lanjut Kang yang tadi, Mhm, kita kan udah tahu nih WPO nih teman-teman. Berarti ini benar-benar pribadi ya? pribadi, Pribadi walaupun ada Unpasnya? walaupun ada Unpasnya. Walaupun ada Unpasnya tapi sebenarnya ini, pribadi punya Kang Dika. Betul. Oh iya, walaupun, eee, di tahun keberapa gitu, di tahun ketiga ya Kang ya, waktu Mhm Akang lihat studio itu, mhm nah studio itu dibikin, ya mhm. karena saya udah punya channel-nya. Jadi Iya kalau iya. saya nggak punya channel tuh studio Nggak ada kayaknya juga. nggak ada. Iya Jadi, iya. itu dibikin supaya dosen-dosen yang lain pun Memfasilitasi. heeh, Mmm. ikut gitu, Iya iya iya. ikut bikin. Saya Mhm jadinya selama 2 tahun bikin mhm. kontennya di studio itu. Oh Jadi kalau gitu. nggak ada channel-nya, Mhm. studio itu nggak ada. Jadi di-support juga Iya sebetulnya iya iya. sama Unpas Iya, gitu. makanya mungkin nama Unpasnya masih ada Nah sampai iya, sekarang. Berarti nggak ada masalah dengan nama Unpas, dari pihak Unpas kan, "Oh ini bawa nama Unpas nih." kayaknya nggak ada. Nggak Kan ada, harus aman ya? mudah-mudahan sih kan saya membawanya positif Iya gitu. iya, Mhm, malah harusnya makin terkenal sih Unpas. iya. Mungkin karena Kang Dika juga banyak orang yang pengen masuk Unpas kali. Mudah-mudahan mudah-mudahan. Iya iya iya. Nah Kang, itu kan WPO-nya nih, Iya, eee, seperti yang tadi saya bahas, saya pengen tahu juga nih, Kang Dika latar oke. belakangnya gimana sih? Kenapa sih bisa ngajar di WPO dan kenapa sih bisa bikin, apa namanya, pasti kan, eee, sejarah-sejarah kita itu yang membentuk Mhm, apa yang kita lakuin, itu membentuk kita di masa depan kan. oke. Apa yang membentuk Kang Dika sehingga menjadi dosen IT se-Indonesia dan bikin channel YouTube juga kan pasti ada latar belakangnya. Tadi kan udah kita Iya, bahas nih latar belakangnya teman-teman. Nah kita pengen tahu dong Kang Dikanya sebelumnya gimana sih? Apa aja sih yang bikin Kang Dika akhirnya tadi punya inspirasi itu kan pasti ada latar mhm belakangnya kan. mhm, Kang Dika tuh oke. siapa gitu kan. Kuliahnya mungkin di mana kita pengen Iya, tahu juga tuh. oke. Jadi kalau misalkan kita ngobrolin tentang latar belakangnya mungkin, saya bahas awalnya kenapa saya masuk IT dulu deh, Nah itu interest boleh saya. boleh. Jadi dulu tuh saya kan masuk kuliah tuh sekitar 2002, 2003 ya. Mhm. Masuk kuliah 2002, 2003, saya tuh, milih jurusan IT, Iya. dari dulu tuh namanya UMPTN ya, Iya. UMPTN. Saya pilih informatika, nggak keterima, saya cari kampus yang ada jurusan informatika atau ilmu komputer. Mhm. Kenapa saya pilih jurusan informatika? Sesimpel karena saya suka main game. Oh berarti belum apa namanya belum kebayang waktu itu? Nggak ada. Oh, Pokoknya karena saya punya komputer di rumah, iya iya. seneng ngulik-ngulik juga main game sih, Iya iya. nggak ada ngulik-ngulik programming ya. Kayaknya saya cocok deh di IT gitu, sok-sokan aja, Iya iya. tahu aja Oh iya iya. gitu, anak-anak ABG sotoy Iya iya. aja gitu. Kalau kalau sekarang kan, "Oh saya mau masuk IT nih, kenapa? Saya pengen jadi programmer," gitu kan, Heeh, atau saya pengen jadi apalah gitu kan. Ya udah kebayang, berarti waktu nggak itu ada Kang Dika belum nggak kebayang. ada. Jadi Masuk aja dulu. masuk aja, jadi Iya. kebetulan saya masuk jurusan namanya ilmu komputer, Mhm nggak tahu saya kepengen bikin game atau apa kayaknya dulu ya, mhm pokoknya pengen jadi anak IT aja. mhm Masuk, ya ternyata sesuai dugaan gitu ya, nggak mhm. ngerti apa-apa isinya. Semester 1 udah dikasih programming, semester 1 udah dikasih logika, apa gitu ya, Logika iya iya. mhm, ada arsitektur komputer, pokoknya saya Bahasa-bahasa asing ya? panik aja ya, jadi merasa kayak kaget gitu, Iya iya. ketemu, mata kuliah dan ya kuliahnya nggak bener lah. Mhm. Saya kuliah tuh 2 tahun, 2 tahun? berarti 4 semester ya, Iya iya. selama 4 semester tuh nggak pernah IP-nya tembus 2, Oh ya? Kang Sandika? 1 koma Iya iya. semuanya, 1 koma, pokoknya kacau lah gitu ya. Mhm mhm Terus, saya pikir ini waktu lagi beres semester 4 kan libur tuh mau mhm. SP, saya mikir, "Ini kok saya lanjut, saya di DO ini." Oh berarti, ini kampus yang pertama? Iya Atau betul, ada lanjutannya? iya ini jadi saya tuh kuliah setelah ini kuliah di Oh, Unpas. berarti dua Heeh, 2 kampus. kampus. Ini Oh, oke kayaknya oke. saya Soalnya saya belum paham tadi. Kok 2 tahun, berarti ada kuliah heeh, bener. lanjutan. Oke oke. Lanjutin Kang, Kang. Nah jadi, wah ini kalau saya lanjut mungkin bisa ya, tapi kayaknya lama banget gitu Mhm, kuliahnya, mungkin 7 7 tahun lebih gitu. iya. Saya mikir, saya mending pindah. Kan harus ngulang-ngulang gitu mungkin ya? Iya, karena harus ngulang-ngulang, saya kayaknya harus pindah gitu. Akhirnya saya ya ngobrol sama orang tua, dimarahin semalam suntuk tuh.
ngapain aja 2 tahun, karena mereka juga nggak tahu ternyata saya nggak bilang juga ya Hmm. kalau ternyata setiap semester IP saya kacau gitu. Hmm. Terus mau pindah ke mana? Ya saya bilang, saya mau pindah ke jurusan yang sama. Ngapain gitu kan? Mau ngulang lagi? Ya enggak, justru saya pengen buktiin bahwa yang salah itu bukan Jurusannya. Biasanya jurusannya kan orang pindah gitu. pindah jurusan. Iya, saya nggak mau apa ya istilahnya melawan sesuatu lagi yang baru gitu, Iya yang saya iya iya. nggak tahu. Mending saya menghadapi sesuatu yang kurang lebih sama, sehingga saya bisa tahu gitu caranya. Tapi udah punya bekal gitu. Betul. Ya start-nya udah duluan lah. Heeh, ya udah terserah kata orang Iya. tua saya gitu. Ya setelah itu saya masuk ke Unpas, ambil Hmm. jurusan informatika juga Iya. gitu. Oh gitu. Saya kira tadi kan Kang Dika cerita 2 tahun berarti eh nggak tamat tapi gitu kan? Enggak Iya berarti tamat. selanjutnya ke Unpas. Nah Mhm. dari situ Kang? Udah dari situ ya alhamdulillah, di Unpas kuliahnya lancar ya. Saya Hmm. masa harus kayak gitu lagi, Iya udahlah iya iya. gitu. Dulu Apalagi udah start lebih 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 awal, dahulu lebih dahulu. bener, lebih awal, 1 langkah lah. 1 1 langkah. langkah lebih awal dari teman-teman saya yang lain, masa 4 semester lebih awal. Nah, 4 semester itu sebenarnya karena kacau, Iya. harusnya kan 4 langkah tuh saya. Iya iya. Saya anggap saya cuman beda 1 langkah sama teman-teman saya gitu, Hmm. padahal harusnya 4 langkah. Tapi yang lain belum kenal programming, Kang Dika udah. Itu Iya, udah langkah yang paling bagus. betul. Ya walaupun ada juga sih teman saya yang emang udah masuk udah sakti, Iya. ada Oh juga ya. gitu. Terus, habis itu alhamdulillah kuliahnya lancar, 2008 Hmm. saya lulus, 2008 saya lulus, saya kerja dulu, selama 1 tahun jadi staf IT, jadi programmer, pokoknya beberapa tempat kerja gitu ya. Sampai di 2009 itu orang tua saya nawarin, "Mau lanjut kuliah nggak?" Hmm. Gitu. Eee, saya maulah gitu ya. Mau, terus begitu saya memutuskan untuk mau, kan kalau kuliah S2 itu harus minta surat rekomendasi Hmm. ke, ya ke kampus kita gitu ya, mau ke ketua prodinya, mau ke pembimbing kita dulu, atau kalau yang di kantor minta rekomendasi ke bosnya. Saya kembali ke kampus, Hmm. minta ke, pembimbing saya yang kebetulan jadi kaprodi waktu itu. Nah, begitu saya minta surat, "Oh, kamu mau S2?" "Iya." "Udahlah sekalian ngajar aja." Gitu. Jadi sekalian ditawarin Oh gitu. gitu. "Lagi kerja nggak?" Ya kebetulan udah resign kan, Hmm. soalnya pengen kuliah gitu. Hmm. Ya udah deh, gitu. Nah, Hmm. mulai dari 2008 itu saya, sambil kuliah, sambil ngajar. Start-nya Oh dari gitu. situ. Berarti sambil kuliah sambil ngajar? Mhm. Belum selesai kuliahnya berarti kan yang S2? Belum belum. Iya Kalau oke. dulu masih boleh, Masih boleh ya? S1 S1 ngajar ngajar? S1. Oh gitu. Kalau sekarang udah nggak boleh, Iya iya. wajib S2, eee, ngajar S1, Oh iya 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 iya. gitu. Mmm. Jadi awalnya anak IT yang ngaco juga sebenarnya. Tapi sebelum jadi dosen pernah, bekerja yang lain nggak, Kang? Ada sih, Ada? ya. Saya, pernah jadi staf IT Mmm. di sebuah institusi pendidikan, Mmm. saya juga pernah jadi, web developer juga, Mmm. gitu. Cuman nggak lama sih, Oh. jadi rentangnya cuma 1 tahun, Mmm. gitu, Tapi paling bekerjanya. menikmati ngajar masih seru ya? Saya tuh ngajar dari kuliah tuh udah ngasisten di lab, Mmm. sering jadi, asisten dosen juga. Jadi memang udah seneng ngajar. Jadi begitu Emang disuruh seneng ya? ngajar, karena dosennya udah tahu dulu Iya. saya ngasistenin juga, Oh gitu. 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 Seru ya teman-teman. Ya gitu intinya teman-teman. Jadi banyak banget pengalaman yang udah Kang Dika lalui dan memang passion banget sih kayaknya di ngajar ya, Kang? Iya, saya baru nyadar ke sini sih, ternyata saya seneng gitu Mmm. ya, apalagi ngajar programming ya. Iya. Yang paling bikin saya rewarding, saya puas itu ketika ngelihat orang atau anak-anak yang tadinya tuh gini, Mhm. apa, ngoding tuh kepalanya tuh kayak Pusing suntuk ya? gitu ya, sampai, nah itu Aha, udah saya gini tuh ternyata. seneng banget gitu, Iya gitu. iya iya iya. Jadi ya makanya udahlah gitu, saya lanjut ngajar aja. Ada next-nya nggak nih dari WPU? Kita mau kan kalau saya lihat sekarang nih Kang, ini balik lagi ke WPU ya. Mhm mhm Kayaknya saya punya penasaran lagi yang di mhm. WPU. WPU kan sekarang banyak banget nih Kang, apa namanya, konsep videonya ya Kang. Iya Nggak cuma tutorial ternyata teman-teman. iya. Saya lihat ada kayak apa tuh review apa sih Kang karya itu? Oh, betul. Jadi saya selalu pamerin 10 karya Hmm. setiap minggunya yang Mhm. dikirim sama teman-teman di, Discord. Nah itu gimana konsepnya tuh? Jadi, kebetulan kami punya Discord ya. Mhm.
Nah, di dalam Discord itu, saya bikin satu channel untuk, member-member tuh memamerkan karya mereka. Apapun Oh, karyanya, iya mau iya iya. pokoknya, IT aja. Hmm. Nah, setiap minggunya saya ambil 10, Mhm. saya pamerin lewat live streaming gitu. Mereka showcase gitu? Saya aja, saya Oh yang nge-showcase-in, oh gitu. gitu. Kalau bagus banget biasanya saya culik tuh, kita Ya? ngobrol langsung, gitu. Oh, jadi dikasih kerjaan? Enggak, cuman coba ceritain live Oh, I see I see I gitu. see, iya iya. Biasanya saya yang nyeritain sendiri berdasarkan, Mmm, tulisan mereka gitu, gitu. gitu. Menarik sih itu, Seru mungkin sih, keren-keren ya. Yang bikin keren itu adalah, saya pengennya jadi ajang inspirasi kan, mhm. tapi malah jadi ajang insecure. Oh ya? Karena kadang-kadang yang bikin tuh, ada yang anak SD Anak SD, Kang? anak SD, anak SMP. Mmm, Wah, jadi mereka, "Waduh, anak SD aja udah bisa bikin gini," gitu. iya. Keren keren. Tapi seru sih. Iya iya. Oke, Kang, kayaknya, buat video kali ini kayaknya, segini dulu. Tapi mungkin sebelum sebelum kita tutup, saya pengen dapat mungkin Kang Dika punya pesan-pesan buat teman-teman Konvolita nih, yang mau belajar Ya. pemrograman atau yang mau buka channel YouTube kali, bikin channel YouTube, atau apapun itu mungkin Kang Dika Mhm. punya pesan? Ya kalau dari saya sih, karena mungkin audiens kita tuh kayaknya, beririsan Kang ya, Mhm orang-orang yang semangat untuk mulai belajar programming gitu ya. mhm Jadi buat teman-teman yang, senang untuk atau baru mau mulai belajar programming sih, saran saya, dimulai aja karena ya seperti yang kita tahu kan kita tuh lagi butuh banget talenta-talenta betul digital betul ya betul. di Indonesia. Indonesia masih sangat kekurangan, jadi buat yang pengen menjadi talenta digital, mulai belajar, semangat belajarnya, dan ingat belajar programming tuh saya nggak bisa bilang gampang ya, susah tapi, Susah sih, Kang. eee Kalau yang bilang gampang itu agak bohong dia. saya pengen ketemu gitu, pengen kenalan gitu, ada yang bilang gampang ya, ya maksud saya semangat karena semua orang juga mengalami hal yang sama ya, kalau kita bingung, kalau kita apa, semangat. Saya dan Kang Kresna ini, apa ya, istilahnya ngasih ngasih cara buat kalian tuh supaya belajar programming-nya itu nggak sesusah itulah Iya iya gitu iya. ya. Jadi kita hadir di sini tuh buat nemenin kalian supaya perjalanan yang beratnya itu setidaknya, Setidaknya mudah-mudahan kita bisa berkurang. bantu gitu, Iya iya. berkurang Ya gitu. buat teman-teman, Kang Dika nih punya kelas juga ya, Kang, di Codpolitan. Mhm, Kelas di Codpolitan, nama kelasnya mengenal pemrograman komputer. Jadi itu free kelasnya, gratis, jadi teman-teman juga bisa ikutin nanti. dan buat yang, itu dasar banget Kang ya, Dasar jadi banget siapapun bisa dasar ikut banget. ya. Itu tahun berapa kita bikin? Kayaknya 2017 juga itu, 2017. Ada lagi, Kang? Sudah cukup kayaknya, mudah-mudahan teman-teman yang mau belajar sih semangat terus Iya. belajar. Oke, thank you banget Kang Dika atas Sama-sama waktunya, Kang sukses Kresna, selalu, terima kasih. semoga Codpolitan dan WPU, bisa menjalin kerjasama Iya, untuk amin amin. selanjutnya. Terima kasih banyak Kang. Oke, thank you teman-teman semuanya. Thank you.